Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita sangat berbahagia karena kondisi alam yang begitu cerah dan kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang etika profesi, dan sub pokok bahasan yang akan kita bahas adalah profesi, pekerjaan, dan profesional. Jadi lingkup pembelajaran kita adalah profesi, pekerjaan, dan profesional. Sekarang kita akan bahas tentang profesi dulu. Kita sering melihat orang bekerja dan sering kita mendengar kata profesi. Tapi kita belum tahu apa profesi itu sebetulnya. Di sini akan kita bahas. Jadi profesi itu adalah merupakan satu kegiatan yang sangat bergantung pada keahlian tertentu. Satu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Jadi banyak sekali contohnya yang kita lihat, misalkan di kampus kita ada analis kesehatan. Analis kesehatan atau TLM juga memiliki asosiasi sendiri, harus memiliki keahlian sendiri, dan juga memiliki sertifikasi tersendiri. Nah, jadi banyak contoh beberapa profesi ya, selain tadi yang saya sebutkan. Ada di kampus kita ada TLM, analis kesehatan, juga ada guru ya. Guru juga harus menempuh pendidikan khusus. Ada dokter ya, tentara, polisi, pilot, pramugari, pemadam kebakaran, programmer, dan sebagainya. Itu memerlukan keahlian tertentu dan pendidikan tertentu. Nah, sekarang kalau seperti itu, bagaimana tentang pekerjaan? Nah, jika pekerjaan itu merupakan satu kegiatan yang tidak bergantung pada satu keahlian tertentu. Contohnya, kita bisa melihat ada tukang parkir, ada melihat tukang laden dan sebagainya. Kesimpulannya apa pekerjaan itu? Jadi pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan yang digunakan untuk satu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi, padahal tidak. Ini contoh gambar-gambar pekerjaan ya. Bisa dilihat dan bisa disimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah profesi adalah pekerjaan. Namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Nah, sekarang akan kita bahas tentang profesional. Profesional adalah orang yang menyandang satu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Hal ini juga pengaruh terhadap penampilan atau performan seseorang dalam melakukan pekerjaan di
profesinya. Nah, ini contoh profesional. Jadi di dunia ini tidak semua penyandang profesi bisa disebut profesional, karena profesional adalah orang-orang pilihan. Nah, ciri-ciri profesional: pengetahuan teknik khusus, nilai pedoman perilaku, kesifat altruistik atau mengutamakan kepentingan orang lain tanpa memajukan interest pribadi. Jadi ini sudah harus mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, itu profesional. Terus yang kedua apa lagi? Memiliki otonomi menjadi anggota profesi yang mencerminkan identitas profesional, atau profesi memiliki dasar intelektual luas, mempunyai pengakuan sah menurut hukum. Ya. Jadi bukan cuma diakui oleh masyarakat saja dia profesional, tapi juga diakui oleh hukum. Nah, mungkin kita bertanya, apa sih perbedaan antara profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas? Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Profesionalisme itu merupakan komitmen para anggota satu profesi untuk meningkatkan kemampuan secara terus-menerus. Ya, jadi belajar terus-menerus, komitmennya itu namanya profesionalisme. Ya, profesionalisme. Prosesnya itu namanya profesionalisme. Nah, profesionalisasi itu apa? Nah, profesionalisasi adalah proses untuk perjalanan waktu yang membuat seseorang atau kelompok orang menjadi profesional. Jadi waktunya itu dikatakan profesionalisasi. Nah, sekarang kalau profesionalitas, ya, profesionalitas itu merupakan sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai sungguh-sungguh kepada profesinya. Syarat-syarat satu profesi yaitu melibatkan kegiatan intelektual, mengikuti satu bidang, satu batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang bukan sekedar latihan, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Nah, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Jadi untuk mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, itu mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, menentukan baku standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Nah, ciri-ciri profesi itu apa? Ya, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Ya. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Nah, untuk menjalankan profesi ini ada izin khusus. Untuk menjalankan satu profesi, setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan satu profesi harus terlebih dahulu ada izinnya. Nah, khusus kaum profesional biasanya menjadi anggota satu profesi. Jadi kesimpulannya bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berbeda di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada satu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan dan keutamaan masyarakat. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.